Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman hebat. Bertemu lagi bersama saya Hanifah Mutmainah. Pada video kali ini kita akan eh, mempelajari praktikum. Kita akan melakukan kegiatan praktikum dan di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum yang akan teman-teman lakukan dengan menggunakan virtual lab yaitu PET Colorado. Masih materinya masih tentang kefisikaan mengenai elastisitas bahan. Nah, kita akan mulai dari pengenalan fitur simulasi virtual lab ini, yaitu PET Colorado, di mana elastisitas bahan itu kan berkaitan dengan bahan-bahan elastis. Bahan-bahan elastis adalah bahan yang dapat berubah bentuk ketika diberi gaya, namun setelah gaya tersebut menghilang, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula. Adapun contoh dari benda-benda elastis itu seperti pegas atau per, kemudian ada karet, dan juga balon. Nah, di sini teman-teman, karena kita akan praktikum elastisitas, yang digunakan pada virtual lab ini atau pada PET ini, yaitu menggunakan pegas. Pegas ini nantinya akan diberi beban, di mana beban ini dapat dirubah masanya dengan rentang dari 50 gram hingga 300 gram. Selanjutnya, teman-teman kaitkan beban ini terhadap pegas, sehingga pegas akan menerima suatu gaya karena dikenai beban. Kemudian di sini teman-teman dapat mengatur konstanta pegas. Nah, selanjutnya untuk melakukan praktikum, untuk memudahkan, kita terlebih dahulu mencentang garis untuk melihat bahwasannya pegas ini panjang awalnya ditandai dengan garis putus-putus biru, dan mencentang garis putus-putus hijau ini merupakan garis yang menandakan perubahan panjang yang dialami oleh pegas. Kemudian kita siapkan penggaris. Ini kita siapkan penggaris untuk menghitung panjang mula-mula dan panjang akhir dari pegas. Selanjutnya kita langsung mulai saja untuk demonstrasi praktikumnya, yaitu yang pertama kita ukur panjang awal dari pegas. Di sini terlihat bahwasanya panjang awal pegas adalah 48 cm. Kemudian kita berikan suatu benda atau suatu beban terhadap pegas, sehingga pegas mengalami perubahan panjang dan berosilasi. Nah, kita hentikan saja osilasinya sehingga akan terlihat perubahan panjang pegas. Kemudian kita ukur perubahan panjang pegas, yaitu sejauh 64 cm. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa panjang mula-mulanya adalah 48 cm dan panjang akhirnya adalah 64 cm. Maka kita bisa menghitung delta L-nya atau perubahan panjangnya, yaitu dengan mengkurangkan panjang akhir dengan panjang awal, yaitu 64 dikurangi 48 adalah 16 cm. Maka delta L adalah 16 cm. Nah, cukup sederhana bukan teman-teman praktikumnya? Teman-teman, untuk melakukan praktikum, terdapat lembar kerja yang harus teman-teman kerjakan dan juga ikuti arahannya. Kita share terlebih dahulu lembar kerjanya. Nah, kita mulai dari atas dengan judul. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengisikan identitas berupa kelas, kemudian kelompok, beserta anggotanya. Nah, satu kelompok ini
terdiri dari 4 orang siswa. Kemudian teman-teman baca dan ikuti langkah kerja praktikum. Di mana yang pertama teman-teman mengukur panjang awal pegas. Kemudian yang kedua, atur konstanta pegas dengan nilai terkecil dan kemudian beri beban pada pegas dengan massa 50 gram terlebih dahulu, kemudian ukur perubahan panjang pegas. Nah, ulangi langkah-langkah tersebut dengan beban yang berbeda. Misalnya setelah menghitung panjang pegas, perubahan panjang pegas dengan beban 50 gram, kemudian teman-teman bisa merubah bebannya menjadi 100 gram dan juga 250 gram. Kemudian data hasil yang diperoleh dapat dimasukkan ke tabel yang ada di sini. Nah, kan pada praktikum virtual PET itu yang diketahui satuannya yaitu dalam bentuk gram. Nah, teman-teman konversi satuannya menjadi kilogram. Kemudian untuk yang panjangnya juga kan pada PET diketahuinya dalam bentuk sentimeter. Nah, teman-teman juga harus mengkonversi satuan sentimeter ke dalam satuan meter. Untuk selanjutnya, di sini ada menghitung F atau gaya yang bekerja pada pegas. Nah, gaya yang bekerja pada pegas itu kan pegas tadi pegas tersebut diberi beban sehingga pegas tersebut mengalami perubahan panjang. Nah, beban yang menggantung ini kan memiliki massa. Nah, massa ini juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga benda ini atau beban ini akan memiliki gaya berat ke bawah. Dan gaya berat tersebutlah yang bekerja pada pegas sehingga mampu menarik pegas tersebut. Jadi gaya yang bekerja pada pegas merupakan gaya berat dari benda bermassa ini. Nah, jadi teman-teman tinggal untuk menghitung gaya yang bekerja pada pegas, mengalihkan massa beban dengan gaya gravitasi. Adapun gaya gravitasi yang digunakan 10 meter per sekon saja untuk memudahkan. Nah, selanjutnya di sini ada analisis hasil dan pembahasan. Teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan pada kolom yang telah disediakan. Nah, yang pertanyaan pertama yaitu berdasarkan praktikum yang telah kalian lakukan, buat grafik hubungan antara gaya terhadap perubahan panjang. Jadi di sini misalkan grafiknya grafik hubungan antara gaya terhadap perubahan panjang. Nanti seperti ini grafiknya. Kemudian misalkannya perubahan panjang yang dialami benda dengan massa 50 gram itu kan nanti ada ya hasilnya setelah melakukan praktikum. Nah, terus kemudian di sini dapat dicari juga gayanya. Nah, nanti teman-teman gambarkan grafiknya. Nah, setelah itu yang nomor kedua yaitu berdasarkan grafik yang telah kalian buat, jelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dengan perubahan panjang yang dialami pegas. Nah, berdasarkan grafik itu, hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dengan perubahan panjang yang dialami pegas itu bagaimana? Apakah sama saja, berbanding lurus, berbanding terbalik, atau bagaimana? Nah, nanti teman-teman jelaskan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hitunglah konstanta pegas dengan menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta L. Nah, kan tadi teman-teman sudah menghitung nilai F, dan juga dapat mencari nilai delta L. Akan tetapi, nilai dari konstanta pegas itu belum diketahui karena pada praktikum virtual lab atau pada PET ini tidak diketahui nilai dari konstanta pegasnya.
hanya diketahui bahwa konstanta pegasnya itu kecil atau besar. Jadi teman-teman di sini silahkan hitung konstanta pegasnya menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta L. Karena yang ditanyakan adalah konstanta pegas atau K, maka diperoleh rumus K sama dengan F per delta L. Nah, silahkan teman-teman hitung untuk mencari konstanta ini dari hasil data yang telah teman-teman peroleh pada praktikum dalam PET. Kemudian, yang terakhir yaitu berikan minimal 3 contoh penerapan elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian jelaskan. Teman-teman kan sudah mengetahui contoh-contoh dari benda atau benda-benda yang berelastis, sehingga dapat menerapkan konsep elastisitas bahan. Misalkannya dalam contoh sehari-harinya itu pegas, kemudian karet. Nah, silakan teman-teman eksplorasi lagi lebih jauh dan lebih mendalam, kemudian dijelaskan. Dapat berupa manfaat, fungsi, kegunaan, ataupun hal lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada sebuah quotes bahwasanya pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Pembelajaran itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Jadi di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman, tetap semangat belajar, jangan pernah berhenti belajar karena orang sukses adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Maka dari itu orang gagal merupakan orang yang berhenti belajar. Tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.